أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semailah hadrati wa ni'mal husin wal awliya wa syuhada wa salawatu wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wal musannifin wal muhdisin wa jami'il mujahidin bi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu summa sayyidi Usuli mawari masih silati manairan syahai summa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syarikil lila ma'udhari bi'abari wa'abari khususan Allahumma birlahu warhamu wa'abi wa'abu'an wa krim lazula wa siman al-udum jannah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, terus kita doakan, insya Allah akan disembuhkan. Bahagia Aceh yang khususnya Allahumma rabban nas yarsibil ba'sa ishfi'an tasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an ajilan la yughadiru saqaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma stajib, insyaallah doa kita dikabul ijabah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah iswa, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah usaha, berkah pola putra, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharaini rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya adzal jalali wal ikram. Faslun, satu pasal bibayani pada bab yang menjelaskan mawadi arafil yadaini, tempat-tempat mengangkat kedua tangan. Yusanu, disunatkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadi'a, pada 4 tempat.
Inda takbiratul ihram, pertama tatkala takbiratul ihram, wa indar ruku, kedua tatkala ruku, wa indal i'tidali, ketiga tatkala i'tidal, wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan keempat tatkala berdiri tegak dari tasyahud awal. 4 tempat sudah dianggap cukup, Pak? Masih ada permasalahan? Masih ada permasalahan karena ada pertanyaan yang belum disempurnakan jawabannya. Di antaranya adalah pertanyaan Pak Abdul Hakim, tapi beliau tidak ada. Kemudian yang kedua pertanyaan Pak Dadang, ya, antara laki-laki dan perempuan. Mumpung ngebahas masalah mengangkat tangan, kan Bapak di dalam 2 kitab yang disampaikan pada i'tidal, tangannya kemana, Pak? Itu kan di bawah dada, di atas pusar, dari keterangan yang sudah dipelajari. Dari pertanyaan Pak Abdul Hakim, apakah ada keterangannya yang tangannya waktu i'tidal dilepas kemana, Pak? Ke bawah, itu kan? Itu kan perlu dalil juga, perlu keterangannya, kitabnya apa gitu, sehingga jangan jadi polemik jika ada yang ke bawah, ada yang disimpan di atas dada, di atas pusar, di bawah dada. Gitu, Pak ya. Itu keterangannya cutat, Pak ya, dari kitab Nihayatul Muhtaj. Kemudian ada di dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitabnya itu, Pak, yang kemarin kan Fathul Mu'in kan disarah lagi oleh kitab I'anatul Talibin. Gitu ya. Jadi dalam syarah kitab Fathul Mu'in, yaitu I'anatul Talibin, dijelaskan maksud apa, kaitannya dengan menyimpan tangan di atas pusar, kemudian ya di bawah dada. Sarahnya adalah wal akmalu ayyakuna tidak urab il yadaini ma'abtidai rob iroksi wa yastamirru ilantihaihi summa yursiluha. Wal akmal, dan yang sempurna adalah tatkala mengangkat kedua tangan itu kemudian menyimpan di bawah dada di atas pusar, ayyakuna tidak irob il yadain, ya tentu pertama dari awal takbiratul ihram itu, karena di sana dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Maaf tidak iropsi, sampai kapan? Sampai batas dia mengangkat kepalanya dari posisi ruku. Bisa dipahami, Pak? Jadi menyimpan tangan di atas pusar di bawah dada, mulai dia mengangkat tangan, berarti kapan, Pak? Mulai mengangkat tangan, ya takbiratul ihram. Sampai kapan? Maaf tidak iroksi, sampai dia selesai mengangkat kepalanya. Kapan mengangkat kepala? Berarti dari posisi setelah ruku. Setelah itu wa yastamiru ilantihaihi summa yursiluha, di dalam kitab I'anah gitu. Setelah itu jika sudah posisi tegak dalam keadaan tidak, kan sami Allahu liman hamidah, dikatakan wa yastamiru ilantihaihi summa yursiluhuma. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk melepaskan kedua tangannya. Berarti kemana, Pak? Ke bawah. Di dalam syarah I'anatul Talibin gitu. Jadi dalam kitab I'anatul Talibin tidak disimpan di mana, Pak? Di bawah dada, di atas pusar waktu tidak. Jadi cukup menyimpan tangan itu sampai setelah bangkit dari apa, Pak? Dari ruku. Itu keterangannya.
Kemudian yang kedua keterangannya dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa qauluhu ba'da takbir tahta sadri, adapun menaruh kedua tangan di bawah dada itu maksudnya adalah aepi jami'il qiyam. Ya, menyimpan tangan di atas pusar di bawah dada itu pada keseluruhan berdiri. Rakaat pertama, rakaat kedua, ya tergantung berapa rakaat salat yang dilaksanakan. Jadi jika dalam posisi berdiri, maka sempurna tangan itu disimpan di atas pusar di bawah dada. Wa kharaja bihi fi zamanil i'tidal, tapi ada pengecualian tatkala sudah berdiri pada posisi i'tidal. Fala yaj'aluhuma tahta sadri, maka janganlah engkau simpan kedua tangan tersebut di atas pusar di bawah dada pada posisi i'tidal. Bal yursiluhuma sawaun kana fi dzikril i'tidal, tetapi lepaskanlah kedua tangan tersebut pada waktu menyebut Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Jadi pas waktu menyebut ucapan itu tangan dilepas ke mana Pak? Ke bawah. Atau ba'dal faragh binal qunut. Melepas tangan itu setelah selesai melaksanakan doa qunut. Jadi kan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Lepaskan tangan baru ruku, baru sujud. Nah itu kaitannya posisi apa-apa tangan dilepas. Ternyata memang Pak harus banyak kitab juga yang dibaca. Ya. Memang konteks fikih kenapa terjadi khilaf itu tuntutan bagi kita. Satu, harus belajar Safinah, harus belajar Fathul Qorib, harus belajar Fathul Mu'in, harus belajar I'anatul Thalibin, nanti harus belajar kitab Muhadzab. Jadi hazanah keilmuan kitabnya harus apa-apa? Banyak juga. Nah itu bisa dipahami Pak. Mungkin yang menjadi tugas bagi kita adalah tatkala seseorang melakukan itu harus menjadi mutabi. Kita melakukan tapi tahu sumber. Nah itu. Oke. Tapi waktu kita mengucapkan Rabbana alhamdulillah seperti yang di Safinah itu tetap jadi atas pesan dibolehkan. Boleh. Jadi kan masalahnya kan begini, selama ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu, maka boleh-boleh saja untuk dilakukan. Kan di dalam dua kitab yang kita baca ini apa-apa? Safinah Kasyifatu saja dengan Fathul Mu'in justru harus menyimpannya di atas pusar di bawah dada. Jikapun itu dilakukan tidak mengapa. Adapun jika seseorang melepas tidak apa-apa. Karena kenapa? Ya ada keterangan juga yang menjelaskan tentang hal itu. Oke, sebentar Pak, dulu. Sedikit Ustaz, ini kan kitab-kitab yang empat itu atau tiga yang sampaikan begitu. Itu merujuknya imam yang sama, adab yang sama. Ya betul. Tetapi kenapa bisa berbeda pemahamannya? Begitu? Ya betul. Kalau berbeda madhab mungkin ada betul. bedanya. Nah, itu mungkin. Ya makanya kan al-fiqhu itu bimakna al-fahmu Pak. Fikih itu artinya adalah pemahaman. Ini kan konteksnya sunat hayat Pak ya. Bukan rukun. Kalau rukun pasti semua dari kita sama. Itulah kita harus memang legowo juga Pak dengan berbagai macam pendapat para ulama. Ya tidak menjadi masalah. Yang penting bagi kita tatkala melakukan itu kita tahu asal dan sumber sehingga sholat kita menjadi muttabi, mengikuti dasar ketetapan para ulama. Itu yang tidak boleh teh tatkala disimpan di atas pusar di bawah dada teu apal ti mana kateranganana ningali batur we pedah gitu. Nah itu Pak, tatkala dilepas pun juga tidak tahu dari mana keterangannya. Karena kenapa? Ya tidak ngaji. Nah itu Pak, mungkin kaitannya ya. Jadi masalah khilafiyah ini pasti akan terjadi khususnya di dalam konteks fikih.
gitu Pak ya. Kalau konteks usul tidak, insya Allah Pak, konteks usul mah tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan. Nah itu. Dan bukan hanya itu saja yang menjadi perselisihan antara laki-laki dan perempuan pun juga nanti kan akan saya jelaskan nanti. Gitu, mengangkat kedua tangannya. Insya Allah. Apa Pak? Ini untuk mungkin imam yang sama kan ada yang di atas pusat, ada yang seperti ini. Ya, betul. Terus itu lagi kita apa ya kira-kira untuk Iran itu tak pernah begini, selalu begini dari mulai awal. Oh gitu ya. Itu beda mazhab atau ada kitab? Ya tentu kalau itu ya berbeda mazhab juga Pak ya. Kalau yang dari awal sudah dilepas gitu ya. Saya sendiri itu belum mendapatkan keterangannya karena tidak dikaji dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu mazhab Imam Malik kalau tidak salah gitu Pak ya. Adapun mazhab Imam Syafi'i memang ya tidak disalahkan juga Pak jika menyimpan Pak? Jika menyimpan tangannya di mana Pak? Ada yang di mana nih? Di pinggir gini. Nah, itulah makanya khilaf ya, satu madhab yang sama tapi ya beda-beda pendapat pemahaman. Tidak menjadi masalah. Yang penting bagi kita adalah tahu asal sumbernya tatkala melakukan hal itu. Nah itu kita menyimpan, kita tahu gitunya asal usul keterangannya dari para ulama. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Menyimpan kedua tangan di atas pusar, di bawah dada. Itu Pak, konsekuensi fikih itu memang akan banyak khilaf. Itu pertama. Kemudian kedua, pertanyaan Pak Dadang gitu Pak ya. Apakah laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ada ibu-ibu enggak? Ada. Mana ibu-ibu dangukeun ya. Bisa nanti praktekkan dulu Bu ya. Saya bawa kitab Al-Muhadzab nih sebelum ke Fathul Qorib dulu. Keterangan menyelisihi laki-laki dan perempuan. Saya buka-buka nih dalam kitab Muhadzab. Wal mustahabbu, dan disunatkan ayyuzafiya mirfaqaihi an janbaihi, untuk laki-laki memisahkan kedua ini nih ya, kedua sikunya ya pada waktu tetap tempat pada 4 tempat itu Pak ya, yang disunahkan mengangkat tangan waktu takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangkit dari tasyahud awal. Ayyujafia, hendaknya merenggangkan siku-sikunya. Di sini disebutkan anjan baihi, dari pinggir-pinggir perutnya. Pinggir perut mana Pak? Ini nih gitu. Ini untuk laki-laki. Lamaruya Abu Hamid As-Sa'idi, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, melakukan hal itu. Jadi itu yang menjadi konteks laki-laki itu tatkala takbiratul ihram, tatkala ruku, ya, tatkala i'tidal, dan tatkala bangkit dari tasyahud awal ke rakaat ketiga. Untuk apa Pak? Waktu mengangkat tangan memisahkan kedua sikunya. Sudah dijelaskan sampai mana Pak batasannya kemarin ini? Ya, sejajar dengan telinga. Kedudukan hadwaman kibaihi di dalam kitab Fathul Muin gitu Pak ya. Nah itu. Pa'ingkana timro'ah, di sini, jika yang melakukan seorang musolli itu adalah perempuan, lam tujapa, maka jangan direnggangkan. Bal, tetapi tudammul mirfaqaini ilal janbaini, merapatkan kedua sikunya kepada sisi-sisi perutnya. Itu untuk perempuan Pak. Gimana? Waktu takbiratul ihram, rapatkan. Jadi dua siku ini harus merapat dengan apa? Sisi-sisi perutnya. Jadi tidak direnggangkan. Bisa dipahami Pak? Ya. Jadi konteksnya adalah apa Pak? Merapatkan kedua sikunya dengan kedua
sisi-sisi perutnya, baik pada waktu takbiratul ihram atau pada posisi ruku. Kalau posisi ruku tetap laki-laki memisahkan. Kan kalau laki-laki sudah dibahas itu dalam kitab apa Sapinah dengan pada waktu rukun salat itu yang pada waktu pada waktu ruku. Nah, berarti gimana kalau untuk perempuan pada posisi rukunya? Nah, ada ibu-ibu di sini itu ya. Nah, bagaimana Pak posisi ruku untuk perempuan? Sudah saya praktekkan belum Pak? Oke. Saya praktekkan dulu ya. Kan kalau untuk laki-laki ini merenggangkan ininya apa ya? Berarti jauhkan kan? Ya sehingga kan posisi ruku ini kalau disimpan papan tulis tidak jatuh, gitu kan? Berarti posisi harus antara bokong dengan leher ini harus sejajar untuk laki-laki. Karena ada keterangan untuk perempuan ini merapatkan kedua sikunya waktu mengangkat tangan dan waktu ruku, berarti posisi perempuan begini Pak, bukan posisi begini lagi. Dia tidak harus rata ya. Ya tidak, kan posisi harus merapat. Jadi rata bagi perempuan tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukurannya adalah baik laki-laki dan perempuan merenggangkan untuk laki-laki kedua sikunya dan merapatkan bagi perempuan kedua sikunya dari sisi-sisi perutnya. Berarti kalau untuk perempuan begini Pak, gitu. Numawi abdi sok ningal pun ini kapungkur nuju alit nuju netepan teh nuju ruku teh merti bengkung gitu-gitunya. Ternyata memang ya kedua sikunya harus dirapatkan. Nah itu kaitannya dengan khilaf. Kemudian yang menjadi pertanyaan gitunya, boleh nggak perempuan seperti begini? Kalau menurut keumuman hakikat i'tidal dalam kitab Kafsepatu saja tidak menjadi masalah. Cuma wal mustahabu lebih disukai lagi, lebih disunatkan lagi. Karena kenapa? Masalahnya kan laki-laki dan perempuan berbeda Pak. Ya, kalau perempuan ada apanya Pak? Wadada. Ya, itu yang menjadi masalah. Sehingga tatkala takbiratul ihram tertekan. Sehingga tatkala ruku tertahan. Gitu, sehingga tidak apa-apa. Coba bayangkan lamun gabli gitu kan. Dan sama halnya juga pada posisi sujud. Perempuan itu adalah harus merapatkan kedua kedua sikunya. Coba bayangkan kalau perempuan sujud jika lelaki kieu. Wah, subhanallah gitu kan. Itu antung-antungan gitu kan. Ayun-ayunan. Itu Pak kaitannya. Bisa dipahami Pak Denang ya. Jadi memang berbeda, sama posisinya adalah pada empat tempatnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini dari kitab Muhadzab. Kemudian keterangannya juga ada di dalam kitab Fathul Qarib nih. Kitab Takrib ini menjadi sandaran juga karena kajian kita nanti setelah Safinatun Najat kita masuk ke Fathul Qarib dulu. Setelah Fathul Qarib nanti kita belajar Fathul Mu'in karena banyak sekali sumber-sumber hukumnya. Wal mar'atu tukhalifur rajul fi khamsati asya. Laki-laki menyelisihi perempuan itu di dalam 4 tempat, di dalam 4 perkara. Farrajul, maka laki-laki yujafi, merenggangkan mirfaqohi kedua sikunya anjan bayi dari sisi-sisi perutnya. Wa yakil labatnahu an fakhidaihi, dan sedikit merenggangkan kedua perutnya an fakhidaihi dari kedua pingpingnya fir ruku'i di dalam ruku, wasujudi dan sujud. Jadi posisi perut dengan pingping sedikit yang renggang. Jadi tapi renggangnya jangan terlalu jauh, tapi jangan dirapatkan pada posisi ruku dan posisi sujud. Tetap posisinya direnggangkan. Wayajaru, dan selanjutnya dijaharkan bagi laki-laki fi maudhi'il jahri, pada tempat jahar. Wa idza nabahu syai'un fi sholati, jika mau memperingatkan sesuatu di dalam salat, sabbaha, bagi laki-laki untuk mengucapkan kalimat subhanallah.
Wa auratur rajul, dan auratnya laki-laki ma baina surati, antara pusarnya, warukbatih, dan kedua lututnya. Nah di sini dikatakan wal mar'atu, sedangkan posisi perempuan tadumu ba'daha ila ba'din, untuk merapatkan antara satu bagian terhadap bagian yang lain, yaitu merapatkan kedua sikunya dengan sisi-sisi perutnya gitu. Wa takhfadu sautaha, hendaknya menghafadkan, ngalaunkeun gitu bacaannya gitu, bihadratir rijalil ajanib, tatkala hadir di sana laki-laki lain. Jadi memang Pak, maaf, bagi ibu-ibu mengatakan amin di mana Pak? Di masjid, itu kan kaitannya dengan apa? Ajanib. Jangan sampai terdengar oleh siapa? Orang lain, karena di sana ada ajanib. Pasti ajanibnya itu adalah laki-laki. Tapi kalau sama-sama perempuan, imamnya perempuan, tidak mengatakan, tidak menjadi masalah tatkala mengatakan waladhdallin amin. Tapi kalau di sana ada laki-laki ajanib yang bukan muhrim baginya, maka cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Bisa dipahami Pak? Suami istri. Ya kalau suami istri kan tidak menjadi masalah, kan bukan ajanib, artinya apa? Kaitannya masih mahram gitu Pak ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kalau ajanib tentu watahfadu, meringankan suaranya sehingga cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Nah itu kalau kaitannya bersamping di ajanib gitu ya. Kalau di luar sholat adalah bukan perkara yang membatalkan sholat. Itu saja Pak yang menjadi masalahnya. Di luar sholat amin amin. Iya, masalahnya gitu, kaitannya tidak membatalkan sholat. Itu ukur saja. Kalau di dalam sholat kan yang menjadi masalahnya kan keabsahan dan tidaknya ibadah. Gitu. Kalau aurat di hubungan tadi itu sudah terdengar itu. Ya mungkin kan masalahnya kalau sholat, kalau nongerak aurat batal, itu yang menjadi masalah Pak. Kalau di luar sholat kan ada perkara keluar dari yang harus menjadikan dirinya membatalkan sholat. Jadi amin di luar apa Pak? Di luar mungkin lagi berdoa bersama Pak ya. Amin amin. Jadi 01 gitu. Itu Pak. Gitu. Ya kalau di luar salat inilah yang menjadi abannya. Wa idza nabaha fi syai'in fi salat, jika mau memperingati segala sesuatu di dalam apa? Salat, atau karena imam lupa, kalau laki-laki mengucapkan apa Pak? Subhanallah. Kalau perempuan sofakot katanya Pak. Sofakot itu apa? Tepuk. Wa jami'u badanina. Wah, sofakot gitu. Maksud sofakot di sini adalah, di sini ada sarahnya. Sebentar Pak. Yadribul yumna ala dhahril yusra. Begini kan posisinya ya. Yadribul yumna, memukulkan. Ya, al yumna yang tangan, yang kanan, gitu Pak ya. Ala dhahril yusra, pada punggung tangan kiri. Begini Pak. Itu jadi posisinya. Ya mungkin apa gini juga tidak menjadi masalah. Yang penting mah telapak tangan terhadap apa Pak? Ya punggung tangan kiri gitunya. Palau dorobat batnan bibatnin biqasdil labi walau qalilan ma ilmi tahrim batalat sholatu. Tapi jika dia menepukan antara dua telapak tangannya, di sini dikatakan biqasdil labi, dengan maksud memainkan atau permainan gitu Pak ya. Sedangkan dia tahu, maka posisinya batalat sholatu, mampu membatalkan sholat. Waktu pertemuan beberapa bulan yang lalu gitu ya, kalau kita itu nggak boleh itu mengingatkan imam yang salah. Iya, niatnya untuk mengingatkan imam itu batal sholat. Tapi barusan di sini mungkin mengingatkan juga. Enggak, begini kaitannya, kan ini menjalankan bagian dari kesunahan. Jika nabaha itu apa Pak? Nabaha itu memperingati, mengingatkan.
ngabejaan. Ini kan berarti ngabejaan di sini kaitannya ngabejaan adalah melakukan apa-apa kesunahan. Jadi niatnya adalah untuk melakukan kesunahan saja, tidak tapi dengan cara yang sudah dituntun. Artinya bagi laki-laki cukup dengan mengatakan subhanallah. Tapi tatkala mengatakan subhanallah nasabah barakali kan sudah niat untuk apa-apa. Itu yang menjadi masalah. Ya cukup sekali saja subhanallah, hanya menjalankan kesunahan saja. Tatkala imam lupa, tapi tatkala subhanallah itu kan sudah konteks berbeda. Ada juga yang mengingatkan misalkan imam lupa, ya. Si makmum itu membacakan juga di belakang. Makmum ya tidak menjadi masalah, sehingga kan banyak orang yang mengatakan subhanallah, tapi membacakan ayat yang sama begitu. Yang benarnya apa? Membaca ayat yang benar. Ya, membaca ayat. Iya kan itu sudah disampaikan dulu pada waktu apa-apa. Kalau pada waktu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Kalau itu posisinya adalah jika ya tidak menjadi masalah untuk membacakan ayat tatkala imam lupa, tapi harus benar-benar imam. Dulu kan sudah disampaikan. Sehingga tatkala posisi imam masih mampu dia berpikir pada saat itu, maka posisi makmum tidak untuk mendahului diri sehingga imam melanjutkan bacaannya. Itu kaitannya. Nah itu. Jadi di sini Pak untuk perempuan adalah yadribul limna ala dhahri falau darabat batnan bi batin. Kalaupun dia memukulkan antara telapak dengan telapak biqasdi labi, dengan memaksudkan main walau qalilan meskipun sedikit ma'il mitahrum, padahal dia tahu itu kedudukannya adalah haram, batalat salatuha, maka posisi salatnya itu akan menjadi batal. Nah itu Pak kaitannya ya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, insya Allah sudah selesai Pak ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Masih ada waktu atau ada yang ditanyakan lagi Pak? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal fi wajibatis sujud. Sekarang kita akan belajar tentang kewajiban-kewajiban sujud. Syurutus sujudi sab'atun. Pak, syarat-syarat sujud itu sab'atun, ada 7 perkara. Ayyasjuda ala sab'ati a'do'a. Pertama, hendaklah bersujud seyogianya sujud ala sab'ati a'do'a, pada 7 bagian anggota sujud. Jadi mengangkat kedua tangan sudah selesai. Yang kita bahas sekarang posisi sujud. Sujud itu harus tertumpu pada 7 anggota badan. Nanti akan dijelaskan itu Pak ya, pada apa saja yang harus tertumpu pada 7 anggota badan itu. Syarat itu yang pertama. Wa antakuna jabhatu maksyufah. Yang kedua, syarat sujud itu kening ta'ar maksyufah, harus terbuka, jangan terhalang. Syarat sujud Pak. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah at-tahammulu bi ra'si, memberatkan kepalanya, menundukkan kepalanya. Wa adamul huwiyyi li ghairihi, dan tidak dimaksudkan sujud itu tidak pada posisi yang lain. Wa alla yasjuda ala syai'in, dan tidak boleh sujud terhadap sesuatu yataharraku biharakatihi, yang dengan pergerakannya itu bergerak. Jadi tidak boleh sujud ke tempat yang bergerak. Itu nanti akan dijelaskan dalam syarahnya Pak. Ini baru kita baca matan. Matan itu apa? Isi kitabnya. Gitu ya. Kemudian wartifau asapili ala a'alihi. Sujud itu tidak boleh sujud ke tempat yang lebih tinggi. Gitu Pak ya. Atau ke tempat yang lebih rendah. Bisa dipahami Pak?
Ya, nanti ada syaratnya. Waktu maninatu fihi, syaratnya sujud itu adalah harus tumanina. Ya, harus tumanina. Artinya tumanina di sini ada jeda antara satu gerakan terhadap gerakan yang lain. Jadi tekeng sakocepat pisan gitu. Nah, ya cukup dengan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi satu kali pun juga itu sudah dikategorikan tumanina. Gitu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fi wajibati sujud. Kita syarahnya Pak. Pada kewajiban-kewajiban sujud. Wahwa, yaitu sujud itu adalah lugotan menurut lugot at-tatamun wal main. Ya, jadi sujud itu adalah artinya condong. Gitu Pak ya. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu sab'atun ada 7. Bal tapi aksar. Bisa dikatakan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi bukan hanya 7. Gitu Pak. Ahaduha. Nah, di sini 7 saja dulu. Pertama, sujud itu ayas juda ala sab'ati a'do'a. Hendaknya sujud tertumpu pada 7 anggota badan. Apa saja Pak 7 anggota badan? Satu kening, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Di sini nanti akan dijelaskan. Gitu Pak ya. Kemudian apa lagi? Lutut, kemudian jari-jari, telapak kaki. Qala annahu qala maruya, sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Abbas annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu, aku telah diperintahkan an asjuda untuk sujud ala sab'ati a'dha, tertumpu pada 7 anggota sujud. Alal jabhati, pertama sujud dengan ta'ar kening, wal yadain, ya, kedua tangan artinya telapak tangan, warukbatain dan kedua lutut, wa atraful qadamain dan ujung-ujung kaki. Artinya apa? Jari-jari kaki. Wa an la aku pasyab wasyara. Tentu di dalam sujud tidak mengumpulkan asyab pakaian, asyara, dan juga tidak mengumpulkan rambut. Rawahu Syaikhani, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Syaikhani. Mengapa? Sujud tidak boleh mengumpulkan rambut atau mengumpulkan pakaian. Maksud mengumpulkan rambut apa? Anu gaduh rambut panjang dan sakil gitu Pak ya. Itu kan ada ya. Omat waktu sholat rambutnya jangan dikumpulkan, jangan diikat, harus diurai. Kalau diikat tidak dianggap sujud waktu dia sujud. Kan ini jelas keterangan hadisnya. Termasuk perempuan. Kalau perempuan khilaf. Khilaf itu apa Pak? Ada perbedaan paham di kalangan para ulama. Kenapa khilaf? Karena masalahnya rambut perempuan ini adalah aurat. Keluar aja waktu sholat 1 lembar, Gusti Allah bendung. Makanya ihtiyat, kehati-hatian, takut terlihat apa Pak? Aurat dari urusan apa nih? Rambut. Maka sebagian ulama mengatakan perempuan boleh diikat. Tapi diikat kuda gitu Pak ya. Ulah diikat apa? Digulung. Digelung. Gitu. Tapi tadi maksud mengumpulkan bagi perempuan ini adalah takut berceceran rambut tatkala keluar, tatkala sholat dia apa keluar, karena 1 helai rambut saja bagi perempuan adalah aurat. Nah, tapi bagi laki-laki tidak ada khilaf, tidak boleh mengumpulkan rambutnya waktu sujud. Kalau dia tahu maka batal sholatnya dan tidak dianggap sujud. Bukan batal sholatnya, ya tidak dianggap sujud karena tidak boleh mengumpulkan pakaian dan mengumpulkan rambut. Sok aya geningan banyak murang kali hayang ngurus buuk panjang tapi tak apal hukum waktuna sholat dikuncir. Ada kan di talian ku karet gitu Pak. Nah itu nggak mah wartosan upamanya nu kitu teh.
Hawatos teu apaleun eta teh. Gitunya. Nah, itu bisa dipahami, Pak. Terus mengumpulkan pakaiannya gimana? Ya mungkin mengumpulkan pakaian kalau perempuan mau sujud di kedap di ini kan dulu gitu, Pak. Ya apa si mukena teh di apa dikumpulkan gitu kan, sehingga kan ya kalau dikumpul ya udah biar terurai aja, biar terjulur saja apa mukena atau pakai pakaian. Seperti laki-laki mungkin yang pakai gamis gitu Pak ya. Sudah jangan dikumpul, artinya apa? Ya segera disingsat-singsatkan gitu Pak ya, sehingga terkumpul semuanya. Tidak. Kalau laki-laki yang baju panjang dilipat. Oh dilipat, ya tentu itu tidak menjadi masalah, mungkin ada panjang tuh gitu Pak ya. Artinya mungkin maaf Pak, banyak sekali mungkin konteks untuk kita juga kan kalau laki-laki kalau sarung kalau mau sujud kumaha Pak? Saya ngumpulkan kita nih. Coba ini agak dihindari. Hanya sebatas kita kan kadang-kadang kalau celana suka gejed banyak. Kadang-kadang bari tetap sakdiana tuh Pak. Ya itu kan ada elat. Karena ada satu ya mungkin elatnya ya sulit nanti untuk sujud gitu. Nah, kalau sarung kadang-kadang kan suka juga Pak dikieukeun gitu Pak ya. Nah, itu sebetulnya harus dihindari. Karena kenapa? Ya jangan mengumpulkan pakaian, jangan mengumpulkan rambut waktu sujud sehingga tertumpu pada 7 anggota sujud saja. Nah, itu Pak kaitannya ya, insya Allah. Kalau pakaian, artinya bukan pada waktu sujud, akhirnya pakaian di lemari dikumpulkan lah dirinya. Itu Pak ya. Itu. Saniha kedua, satu lagi Pak ya. Semuanya ada 7. Antakuna jabhatuhu maksyufah. Kening ini mesti terbuka Pak. Makanya yang pakai peci punten kedah dikiekeun tah upami waktu sujud mah. Gitu ya. Maksyufah terbuka illa li udrin, kecuali kalau ada uzur. Ada halangan, ada elat, ada alasan. Sehingga ya alasannya apa? Gitu. Kalau ini kan posisinya bisa dibuka ya dibuka. Nah, artinya dibuka, bukan apa-apa. Jadi tidak boleh Pak sujud kepada apa-apa. Ini karenanya tidak boleh karena keningnya tertutup gitunya. Illa li udrin, ya terkecuali ada udur. Kawujudi sya'ri nabitin piha. Seperti udur itu adalah di sini apa-apa? Tumbuh rambut. Tapi ada nggak di sini tumbuh rambut Pak di kening di sini? Ya, boleh, tidak menjadi masalah karena sulit banyak kena dikerok. Gitu. Nah, itu udur. Yang termasuk udur yang udur yang disebutkan di sini. Kasya'ari nabitin piha, seperti rambut yang tumbuh. Wa isobatin liwajahi haitsu sakkana umma masyaqqatan syadidah, atau karena ada luka, bocor, bolong sehingga harus ya diplester. Gitu. Wala yu'adu in wadu'aha ala tuhrin. Tentu tatkala melester ini Pak menyimpan posisi plesteran ini ala tuhrin, harus dalam kondisi suci gitu. Jadi kalau mau menempelkan sesuatu di kening karena lupa, maka harus dalam kondisi suci. Ya, walam yakun tahtah najisun, sehingga tidak ada di bawah plesteran tersebut cairan najis, ghairu ma'fu, yang tidak dimaafkan. Wa illa, jika memang tidak ada, maka salatnya harus diulang karena dia salat membawa najis yang tidak ma'fu. Nah, kalau yang ma'fu tidak menjadi masalah gitunya. Patah tapi apa bisa dilkhalqi fayura ya as-satr li'annahu akidun. Itu kaitannya dengan apa? Jika memang karena kan posisinya adalah renggang rata gitu, tidak ada luka. Karena ada luka tersebut sehingga menjadi elat. Kalaupun memang harus ditutup, ya kembali kepada posisi asli, yaitu harus ditutup. Walau yabasat jildatun piha hatta sara la yahissa bima yusibuha sahha sujud alaihi. Bagaimana jika ada kulit-kulit kering yang menempel tatkala sujud? Apakah sah salatnya? Sahha. Apakah sah sujudnya? Sahha. Ya, sah-sah saja. Maaf mungkin Pak, kan suka ada yang nih? Yang hitam-hitam itu begini ya, sehingga kadang-kadang ini dikian geus teu karasa gitu Pak ya.
Nah itu, apakah sah sujudnya meskipun apakah itu termasuk kulit? Ya sah-sah saja, soha, tidak menjadi masalah karena itu adalah bagian dari apa? Kulit yang menempel di dahi. Gitunya. Wala yukallifu izalatuha wa lam yasulau min dalika masyaqqah. Wala yukallifu, ya tidak ada beban dia untuk apa-apa. Janten punten sok sanos teu karasa bade sujud tadi kieuan heula gitu. Tidaklah gitu ya. Wala min dalika masyaqqah. Karena kenapa? Ya akan merasa kesulitan juga jika memang sujud harus membuang kulit-kulit apa-apa sisa, ya kan upami dicabutan itu terus teu karasa kulit-kulit. Itu. Sehingga itu maksupah di sana tidak harus terbuka itu, sehingga kalau ada kulit yang tidak terasa gitu di bawah sujud, ya itu tidak menjadi masalah. Itu Pak. Aduh, sudah jam 6. Ya gimana Pak? Perhiasan laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu kan suka menggunakan kutek. Ya. Laki-laki kalau kata-kata dia putih, tapi ada yang pakai semir hitam gitu. Semir. Dalam konteks fikih sholat dibolehkan. Oh, gitu. Berarti sudah di luar bahasan ini mungkin Pak ya? Luar, ya. Ini cukup dulu Pak? Cukup 2 dulu saja ya. Anggota sujud gitu Pak ya. Jadi anggota sujud 1 harus tertumpu pada 7 anggota sujud. Kemudian yang kedua, ta'arnya ini keningnya harus terbuka sehingga tidak ada perkara yang menghalangi gitu Pak ya, untuk sujud gitu ya. Kita cukup dulu, nanti kita bahas lagi nih selanjutnya minggu depan Pak ya. Oke, kaitannya dengan tadi Pak ya, kutek gitu Pak ya. Maaf, untuk perempuan kutek gitu Pak ya. Kuku di dalam bab adus perkara yang harus nembus air Pak. Di dalam bab adus, ya tentu di dalam bab wudu juga jangan sampai ada air yang mampu menghalangi tembusnya air karena kuku. Kutek ini cairan cat bukan Pak? Kalau cairan cat tersebut sehingga sulit nembusnya air kepada anggota wudu dan kepada anggota adus, maka terhalangi, ya teu adus teu wudu. Jadi sebetulnya mah itu yang menjadi masalahnya teh ari ahli ibadah mah jangan sampai ada sesuatu yang mampu menghalangi mengalirnya air, itu saja. Kalau perempuan, laki-laki kalau disemir boleh tidak Pak? Boleh. Ya boleh, tidak menjadi masalah. Cuma ada keharaman, tidak boleh disemir oleh warna hitam, itu saja. Iya, boleh disemir tapi tidak boleh warna hitam. Jadi bapak mau coklat perang juga marurang kali gitu bagus kene ngarti kene pikir nu kitu Pak tinimbang urang ayeuna dicok di semir ke warna hitam gitu. Itu kan teh. Nah, tentu apakah cat rambut ini mampu menghalangi basahnya air kepada apa Pak? Rambut dengan cat tersebut. Nah, itu yang menjadi masalah. Makanya cari yang aman. Gitu kan, kalau dulu mah pacar gitu Pak ya, geningan pacar tina tutumbu untuan bareureum geuning bari tumpuk gitu, itu makan masih mampu tembusnya air ke dalam kulit, tidak menjadi masalah gitu. Yang jadi masalah itu adalah sehingga cat yang menghalangi mengalirnya air kepada anggota wudu atau anggota adus. Nah itu kaitannya gitu Pak ya, kaitannya dengan hal-hal seperti begitu. Itu memang ya masalah ya masalah fikih juga yang harus memang kaitannya dibahas gitu. Nah, itu Pak, insya Allah. Ada lagi? Cukup? Yang menghalangi tadi itu yang ditahan itu yang karena dosa, karena sakit kan. Kalau wudu juga belum batal kan. Iya, makanya tadi teh kalau melester itu Pak, posisi ta'ar ini harus dalam keadaan suci. Gitu sehingga pas waktu wudu tidak usah dibuka, cukup diusap saja atasnya. Tapi jika memang posisi di plester ini tidak dalam kondisi suci gitu ya, dan sehingga ada najis, yaitu yang menjadi masalah.
Karena kenapa? Sholat membawa najis sehingga mampu membatalkan sholat. Nah itu mungkin Pak ya. Insya Allah cukup dulu Pak. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.